King Kong hanya ingin sarapan. Namun tiba-tiba ia merintih kesakitan. Ternyata ada gigi berlubang di mulutnya. Seperti yang dikatakan, sakit gigi bukanlah penyakit, tapi bisa membuat hidup menderita. King Kong tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan manusia. Tidak lama kemudian, dokter membawakan seorang dokter gigi untuknya. Siap untuk mencabut gigi berlubangnya. Setelah menyuntikkan obat penenang, dokter gigi mendarat dengan helikopter di atasnya. Kemudian mengikat gigi berlubangnya dengan rantai. Segera setelah itu, ia mulai mencabut gigi. Baiklah, mari kita mulai. Agar King Kong bisa makan daging lagi di masa depan, dokter gigi memberinya gigi palsu berbahan titanium. King Kong mencobanya dan sangat puas. Namun saat itu, ia tidak bisa membayangkan bahwa ia akan diejek oleh sesamanya. Setelah mengatasi gigi berlubang, King Kong kembali bugar. Jadi bersiap untuk kembali ke dunia pusat bumi. Tapi tidak disangka baru kembali sudah menghadapi masalah. Terlihat sekelompok anjing liar yang suka menggali mengejarnya tanpa henti. Meskipun Jingang tidak takut pada mereka, tapi jumlah anjing liar sangat banyak. Mengatasi semuanya juga tidak mudah. Jadi Jingang pergi ke tepi sebuah jurang. Segera melompat ke atas, ingin memanfaatkan jurang untuk menghilangkan anjing-anjing liar. Tapi tidak disangka anjing-anjing liar juga ikut melompat. Melihat ke depan sudah tidak ada jalan lagi. Tapi Jingang tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Ternyata ia sengaja menarik perhatian anjing-anjing liar. Bersiap untuk memberi pelajaran kepada mereka di sini. Saat itu, seekor anjing liar tidak bisa menahan diri dan menyerang lebih dulu. Namun, ia justru jatuh ke dalam jebakan yang sudah disiapkan Jingang. Sambil menunggu anjing-anjing liar lainnya belum bereaksi, Jingang langsung mengaktifkan jebakan lainnya. Saat asap tebal mulai menghilang, pasukan anjing liar semuanya dihantam batu di bawah. Hampir seluruh pasukan hancur. Hanya 3 anjing liar yang berhasil selamat. Namun mereka masih berani mencoba. Jingang juga tidak ingin membunuh semuanya. Jadi ia mengambil mayat anjing liar yang ada di tanah, mengangkatnya di atas kepala dan dengan kuat merobeknya menjadi 2. Beberapa anjing liar yang tersisa melihat kejadian itu. Seketika ketakutan dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki. Karena tubuhnya penuh dengan cairan lengket, membuat Jingang merasa sangat tidak nyaman. Jadi ia pergi ke bawah air terjun untuk mandi air panas. Kemudian kembali ke rumah untuk menyiapkan makanan. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar raungan yang menggelegar di dalam ngarai. Jingang mengira itu suara dari sesama. Jadi ia tidak sabar berlari menuju sumber suara tersebut. Namun saat ia tiba di ngarai, ia menemukan bahwa suara menggeram itu berasal dari seekor katak berbulu. Kong merasa sangat kecewa, karena ia sangat ingin menemukan sesama spesiesnya. Namun pada saat itu, Kong tidak bisa membayangkan bahwa keinginannya akan segera terwujud. Setelah Kong kembali ke tempat tinggalnya, ia tiba-tiba merasakan energi yang mengerikan. Jadi ia segera mengeluarkan kapak perangnya yang telah lama tersimpan. Bersiap untuk bertarung kapan saja. Segera setelah itu, Kong tiba di tepi sebuah jurang. Ia melihat cahaya biru aneh bersinar di bawah. Dan energi itu berasal dari dalamnya. Untuk mengetahui apa sebenarnya itu, Kong bersiap untuk turun dan menyelidiki. Dengan bantuan cahaya yang dipancarkan oleh kapaknya, Kong terkejut menemukan bahwa di sekelilingnya penuh dengan tulang belulang sesama spesiesnya. Saat Kong merasa sedih karena hal ini, tiba-tiba terdengar suara menggeram dari kejauhan. Maka, Kong keluar dari gua untuk memeriksa. Namun, dia menemukan bahwa di sini ada ruang yang lebih besar. Saat itu, Kong tiba-tiba menyadari. Di depan, dalam kabut, muncul sosok tinggi, yang perlahan-lahan mendekat ke sini. Kong merasa seperti menghadapi musuh yang tangguh. Dia segera bersiap untuk bertarung. Namun, seiring sosok itu semakin dekat, akhirnya, yang muncul di depan Kong ternyata adalah seekor monyet kecil. Monyet itu dengan gembira berjongkok. Kemudian, dia perlahan meletakkan senjatanya di tanah. Takut mengejutkan monyet kecil itu. Segera, Kong mengulurkan telapak tangannya, ingin mengelusnya. Melihat itu, monyet kecil juga perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Namun, tak disangka, detik berikutnya, melihat monyet kecil ingin melarikan diri, Kong segera mengejarnya. Namun, pada saat itu, tiba-tiba muncul seekor gorila yang menakutkan di belakangnya. Tidak menunggu Kong untuk berkomunikasi, tiba-tiba 2 gorila muncul dan menjatuhkannya ke tanah. Kong melihat bahwa lawannya tidak memiliki etika bertarung dan melakukan serangan mendadak. Jadi dia bersiap untuk memberi mereka pelajaran. Meskipun lawannya adalah 3 gorila yang memiliki ukuran tubuh hampir sama, namun Kong mengandalkan tubuhnya yang kuat. Dia langsung melawan 3 dan berhasil mengusir mereka. Namun pada saat itu, seekor monyet kecil tiba-tiba melompat keluar. Dengan menunjukkan gigi, ia menyerang Kong.
Sepertinya dia adalah sekutu dari 3 gorila itu. Kong juga marah saat itu. Dia mengangkat monyet kecil itu sebagai senjata. Dia memberikan mereka pukulan yang keras. Selama pertarungan, salah satu gorila malang jatuh dari tebing. Untungnya, Kong berhasil menangkap lengannya tepat waktu. Mengingat bahwa dia adalah sesama makhluk, Kong menariknya kembali ke atas. Tak disangka, detik berikutnya, ia malah mengambil pisau tulang di tanah dan menusukkannya ke arah Kong. Melihat lawan yang membalas budi dengan kebencian, Kong tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Ia langsung menendangnya kembali ke bawah. Melihat Kong yang begitu kuat, seekor gorila yang tersisa menyadari bahwa ia bukan tandingan. Maka ia berbalik dan ingin melarikan diri. Kong melihat situasi itu. Ia mengambil batu dan melemparkannya. Segera setelah itu, Kong menangkap monyet kecil yang bersembunyi di pohon. Lalu melemparkannya ke tanah dan memberinya pelajaran. Menghadapi Kong yang marah, monyet kecil itu seperti anak yang melakukan kesalahan. Berdiri di tempat tidak berani bersuara. Saat itu, Kong mengambil pisau tulang di tanah. Ia memberi isyarat kepada monyet kecil untuk membawanya ke tempat tinggal suku gorila sekarang. Namun, monyet kecil itu tidak mau. Namun, menghadapi tekanan dari Kong, ia hanya bisa setuju dengan terpaksa. Namun, meskipun monyet kecil itu belum dewasa, namun ia justru memiliki 800 mata hati. Ia tidak hanya tidak membawa si raja kembali ke kelompok, tetapi juga membawanya ke tempat yang sangat menakutkan. Bersiap untuk melakukan pembunuhan dengan memanfaatkan orang lain.